Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di pagi ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa berusaha, berikhtiar mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya memenuhi perintahnya yaitu talabul ilm. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan, yaitu menyampaikan tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan kumpulan 40-an hadis. Hadis yang terakhir kita sampaikan adalah hadis yang berkenaan tentang di antara akhlaknya orang yang beriman. Ada 3 poin yang kita sampaikan, baru 1 poin insyaallah pada kesempatan kali ini. Kita akan sampaikan 2 poin yang berikutnya, yaitu mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan atau menghormati tamunya. Maka poin yang kedua di sini disebutkan, ayyuhal ikhwah azani wa azkumullah, man kana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Nah, kita hidup di masyarakat, maka tentunya kita memiliki yang namanya tetangga. Nah, sebelum kita sampaikan terkait dengan bagaimanakah memuliakan tetangga ini, maka ada beberapa pendapat yang terkait dengan tetangga ini, atau yang termasuk tetangga itu areanya mana. Maka di dalam pendapat dari itu madzhabul arba'ah, madzhab yang 4,
Yang pertama, bahwasanya ulama dari Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan juga mirip dengan Hambaliyah. Yang dimaksud dengan tetangga itu adalah 40 rumah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Di rumah kita, maka di sekeliling kita, entah itu depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, maka itu adalah termasuk yang namanya tetangga, 40 rumah. Mereka melandaskan dalilnya, ada sebuah dalil yang berbunyi hak tetangga adalah 40 rumah seperti ini dan seperti itu. Dan ini yang umum mungkin kita ketahui, bahwasanya ketika ditanya tetangga itu berapa, maka ini. Namun ini ternyata riwayatnya atau hadisnya adalah dhaif. Hadisnya adalah lemah, yang menyatakan bahwasanya tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atau katakanlah keliling rumah kita. Karena secara fakta bahasa kita apa? Relatif. Bisa jadi 40 rumah itu dekat, bisa jadi 40 rumah itu jauh. Tergantung kampungnya. Nah, kampungnya kalau padat rapat begitu, ya mungkin 40 rumah dari kanan itu terjangkau, kiri, depan, belakang. Tapi ketika kampungnya itu katakanlah penghuninya tidak banyak, maka ini bisa jadi jauh, bisa jadi jauh. Maka ini tidak bisa dijadikan patokan tetangga itu harus 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang, tidak bisa. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat yang lain, bahwasanya disebut tetangga itu apa? Jika berdampingan atau menempel. Berdampingan atau menempel, ya, kanan kiri berarti menempel, atau mungkin di belakang juga ada. Perumahan itu kan kadang-kadang berbalik, satu hadap sana, satu hadap sini, kadang berbalik. Nah, yang dimaksud adalah menempel. Di mana ini disebutkan oleh ulama atau Hanafiyah ini, di antaranya Abu Yusuf dan juga Muhammad berpendapat bahwa tetangga itu berdampingan dan disatukan oleh masjid. Maksudnya disatukan oleh masjid adalah ketika dalam satu kampung itu kemudian ada masjid, maka ketika orang-orang ini sholat jamaahnya di masjid itu, itulah tetangganya. Itulah tetangganya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya masjid itu seharusnya tempat atau pusatnya bertemunya kaum muslimin. Dan itu adalah semuanya tetangga, karena memang rata-rata itu satu wilayah, satu kampung. Adapun pendapat dari Imam Malik atau Malikiyah, pengikutnya Imam Malik, disebut tetangga itu jika bernempel, ya, berdekatan dari berbagai penjuru antar rumah itu, dan hanya dipisah mungkin dengan jalan kecil seperti gang. Kadang-kadang kalau kita, kampung kita itu ada gang kecil, katakanlah jalan untuk sepeda motor aja, maka ini dikatakan sebagai tetangga meskipun ada jalan yang memisahkan. Tapi bukan jalan yang besar. Jalan yang besar, misalkan kita di sini, depan kita itu bisa dikatakan tetangga, bisa tidak. Jalan besar ini untuk apa? Kalau memang jalan besar protokol yang semacam ini, ya bisa jadi ini pemisah tetangga antara sini dengan sana. Jadi secara pemahaman seperti itu. Namun ini semuanya adalah menunjukkan bagaimanakah namanya tetangga ini pada asalnya itu dikembalikan kepada makna dari tetangga itu sendiri. Secara pengertian makna tetangga itu adalah rumah orang lain yang dekat dengan rumah kita. Dan ini ada yang mengatakan lebih pasnya adalah menurut urf, menurut kebiasaan. Dikata tetangga itu ketika orang itu memang sudah menganggap ini tetangganya. Artinya di kampung itu, ibaratnya dalam satu desa, satu kampung ini kenal semuanya. Ya, satu kampung loh, ya. Biasanya satu kampung ada RW, ada RT.
Misalkan ada 3 RW, satu RW-nya 5 RT, sudah 15 RT. Ya, tapi ternyata di kampung itu mereka semuanya kenal. Mereka semuanya kenal. Nah, ini bisa dikatakan mereka adalah tetangga semuanya karena mereka mengetahui dari ujung desa sampai ujung desa satunya. Ditambah lagi mungkin rumahnya padat. Namun sebaliknya bisa jadi, ya meskipun hanya satu RW, tapi kenyataannya wilayahnya luas, rumahnya jarang. Apalagi kalau dulu ada namanya daerah transmigrasi, ya satu rumah itu satu nilainya bisa jaraknya berapa itu, ya. Kalau disuruh 40 rumah ya keluar kota, bisa keluar kota, ya. Maka dari itu, ini adalah intinya tetangga adalah menurut kebiasaan di kampung setempat itu mana saja yang dianggap tetangga. Dan itu bukanlah masalah yang dipentingkan. Yang penting adalah bagaimanakah kita sebagai seorang mukmin, di dalam hadis dikatakan fal yukrim jarah. Hendaklah memuliakan atau menghormati tetangganya. Ini yang paling penting. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terkait dengan tetangga ini dan digabungkan dengan yang lainnya di dalam surat An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wasahibil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah terhadap kedua orang tua kalian berbuat ihsan, berbakti. Wabidil kurba, dan juga berbuat ihsan kepada siapa? Dengan sanak kerabat. Wal yatama, dan orang-orang yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Wal jari al junub, yaitu tetangga yang jauh. Maka disebut ini ada tetangga dekat, tetangga jauh. Sama-sama tetangganya, tapi ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat berarti sekitar kita, yang jauh adalah mungkin membutuhkan waktu ketika harus ke sana. Wasahibi bil jambi, dan teman sejawat. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma malaikat aimanukum, dan apa yang kalian miliki yaitu budak. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yuhibbu, tidak menyukai mangkana, orang-orang yang mukhtalan fakhura, orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dari ayat ini adalah ikhwah azani wa azakullah. Maka faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, di sana Allah menyebutkan orang-orang yang harus kita sikapi ihsan. Kita harus berbuat ihsan kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama itu adalah orang yang masih dalam hubungan kekerabatan. Di sini masuk dua. Yang pertama adalah wabil walidain, kemudian wabidil kurba. Kedua orang tua dan sanak kerabat. Orang tua dan sanak kerabat, maka ini biasanya masih terkait atau ada jalinan hubungan darah. Tapi orang tua disendirikan, tidak hanya kerabat saja. Tapi orang tua disendirikan untuk diperlakukan atau untuk berbuat ihsan padanya. Ini menunjukkan kedudukan orang tua yang sangat tinggi. Maka kalau kita ingin berbuat baik kepada sanak kerabat kita, maka jangan lupa kerabat kita yang terdekat
itu adalah orang tua kita. Ya, karena kerabat, qorib, dekat, itu adalah ya orang tua kita. Maka betapa banyak orang-orang yang lupa akan hal ini karena dia merasa ingin berbuat baik pada orang lain, sementara kadang ke orang tuanya terlupakan. Orang tuanya terlupakan. Naudzubillah, jangan sampai. Justru orang tua inilah yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, untuk berbuat baik berikutnya adalah kepada sanak kerabat. Jangan kepada orang yang di luar kerabat didahulukan. Ketika ada katakanlah kesempatan untuk berderma, untuk sedekah, ada suatu katakanlah kejadian atau ada yang butuh, Masya Allah, ada seseorang yang dia itu tanggap ing sasmito, apa itu? Ya, mengerti tentang kondisi. Begitu ada informasi dia langsung reaksi cepat, bantu dan seterusnya. Siapapun dia, ini adalah merupakan kepribadian yang Masya Allah, yang bagus. Cuma catatannya jangan sampai, karena ini terjadi. Ya, ketika ada seseorang yang dia itu dalam tanda petik berlebihan memiliki kepedulian solidaritas kepada orang lain, kadang-kadang dia lupa terhadap kerabatnya. Apatah lagi solidaritasnya itu ada sisi-sisi khususnya. Ya, kita tidak bicara orang, kita bicara diri kita saja. Katakanlah ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita mungkin tidak mampu secara langsung kita mengumpulkan orang-orang untuk mengumpulkan dana, kemudian kita sampaikan kepada mereka, ada saudara kita muslim yang membutuhkan ini, mari kita bantu mereka. Ketika kepada orang luar, maka yang diperhatikan adalah kesusahan, penderitaan, kekurangan mereka. Tidak memandang siapa mereka. Pokoknya mereka susah dibantu. Tapi kadang-kadang jadi masalah ketika kerabatnya sendiri ini juga dia tahu persis membutuhkan uluran tangannya, dia tidak sesegera untuk membantunya. Kenapa? Karena bisa jadi kerabatnya ini menjengkelkan. Karena bisa jadi kerabatnya itu suka ngeritik. Karena kerabatnya ini suka menyalah-nyalahkan kita, tidak mau untuk diajak dan yang lainnya. Maka disinilah para jamaah, ketika kita mau membantu pada orang lain, kita tidak melihat ya siapa mereka dan seterusnya. Tapi ketika dengan kerabat, ya karena memang sering ketemu, kita tahu lebih dalam mereka, akhirnya enggan untuk membantu. Maka tentunya ini hendaklah dikoreksi. Walaupun kondisi kerabat kita itu bagaimanapun, artinya mereka itu katakan mungkin tidak suka dengan kita dan yang lainnya. Dari sisi afdoliyah, dari sisi keutamaan, maka kita lebih baik mengutamakan kerabat daripada selainnya. Karena masuk di dalam ayat ini, ihsan yang pertama pada orang tua, kemudian kepada kerabat. Itu masuk dalam satu ihsan yang berupa hubungan darah atau kekerabatan. Kemudian yang kedua, wal yatama wal masakin. Ini adalah orang yang lemah. Kita berbuat ihsan kepada orang yang lemah. Ini nanti hubungannya dengan tetangga setelahnya. Baik dia tetangga ataupun tidak, maka kita ketika memiliki kemampuan lakukan ini. Yang pertama adalah wal yatama. Mereka memiliki kelemahan apa orang yatim atau anak yatim? Orang yatim tidak ada ya, anak yatim yang ada. Karena namanya yatim itu kalau dia itu sudah baligh, ya kemudian dia itu sudah apalagi memiliki kemampuan, maka tidak dikatakan yatim lagi. Kalau ada orang sudah dewasa, apalagi sudah punya keluarga, ya tidak punya ayah, saya orang yatim loh. Nggak ada orang yatim, adanya anak yatim. Gitu. Itu sudah tidak termasuk yatim. Maka anak yatim itu lemahnya dikarenakan apa? Karena masalah fisiknya. Namanya anak, dia itu belum memiliki katakanlah
yang namanya fisik juga masih perkembangan. Kemudian namanya anak ini juga masih butuh katakanlah pelindung dan yang lainnya, maka dikatakan orang yang lemah. Adapun miskin, mereka lemah dari sisi hartanya, maka berbuat ihsan kepada mereka. Nah, kemudian yang berikutnya ya ikhwah azani wa'azakumullah, ini yang kita jadi pembahasan wal jar dil kurba wal jar al junub, yaitu tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Maka di sini ada 3 juga, selain jar ini juga wasahibi bil jambi, teman sejawat. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki 2 orang tetangga. Yang bertanya Aisyah, yang ditanya Rasulullah. Aisyah mengatakan, aku punya 2 orang, aku memiliki 2 orang tetangga. Rasul tahu apa tidak? Ya tahulah. Ya istrinya bilang aku punya 2 tetangga, seakan-akan Rasul orang, padahal enggak, kan begitu. Ini untuk menunjukkan bagaimana kita mengambil pelajaran. Pertanyaannya Aisyah radhiyallahu anha, kepada siapakah aku memberikan hadiah? Punya 2 orang tetangga ini. Maka jawab Rasulullah SAW, kepada tetangga yang paling dekat pintunya denganmu. Ya, berarti kanan ataupun kiri kalau ada. Kalau kanan kita kosong, kiri kita kosong, adanya depan ya depan. Yang paling dekat dengan pintu kita. Ketika kita memberi hadiah, maka berikanlah hadiah itu kepada orang atau tetangga yang dekat pintunya dengan pintu kita. Ya, pintu masuk, bukan pintu keluar. Ya. Oleh karena itu ini menunjukkan betapa yang kita harus utamakan itu adalah tetangga yang terdekat. Yang terdekat. Kemudian yang berikutnya adalah wasahibil jambi, yaitu teman sejawat. Ini ada beberapa penjelasan, penafsiran. Ada yang menafsirkan adalah dia itu adalah istri, maksudnya seorang suami, maka dia punya istri, dikatakan sahib bil jam, yaitu teman di sampingnya. Maka berbuat baik juga kepada mereka. Ada yang mengatakan adalah teman dalam perjalanan ketika safar. Maka tidak ada permasalahan di sini. Intinya ini adalah ketika mengadakan katakanlah kegiatan di luar, maka siapa yang di sampingnya itu harus juga berbuat baik. Baik itu adalah keluarganya, istrinya, atau mungkin ketika orang sedang safar. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari riwayat At-Tirmidzi dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As, dia bersabda, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallah khairuhum li jari. Yang artinya bahwasanya khairul ashab, sebaik-baik sahib, sebaik-baik teman, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairuhum li sahibi, yaitu mereka yang terbaik terhadap sahabatnya, terhadap temannya. Jadi teman terbaik itu adalah yang dia baik dengan temannya. Jadi misalkan kita mengatakan, Masya Allah si fulan ini orangnya baik, maka ketika kita menilai apakah dia itu baik dan tidaknya, itu bukan kepada pribadinya dia, maksudnya ditunjukkan dia, tapi lihat apakah dia baik kepada temannya atau tidak. Kalau kita mengatakan dia baik karena kebaikan dengan temannya, ya inilah yang dimaksud dengan hadis ini, khairuhum li sahibi, yang dia baik dengan teman-temannya. Wa khairul jiran, dan tetangga yang terbaik indallah, di sisi Allah. Ingat, keduanya ada kata-kata di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, kita mengatakan misalkan tetangga kita katakanlah dari rumah kita mungkin sekian rumah, atau kita punya teman dekat, misalkan demikian.
maka katakan ya Masya Allah orang ini orang yang bagus. Kenapa kita katakan dia bagus? Karena dia perhatian kepada kita. Kalau kita susah, dia membantu kita. Ya, maka kalau misalkan dia punya sesuatu, kita diberi hadiah. Dia baik sama diri kita. Tapi belum tentu dia itu juga baik kepada orang lain. Maka jangan membuat indikasi bahwasanya baiknya adalah kepada diri kita saja, tapi kepada orang lain. Meskipun kita juga orang lain dia ya. Tapi kalau itu dilakukan dengan orang lain juga, itulah yang sebenarnya. Kemudian tetangga yang terbaik disebutkan adalah khairuhum li jarih, yaitu orang yang dia itu paling baik terhadap tetangganya. Paling baik terhadap tetangganya. Jadi kalau kita ingin mengetahui mana sih tetangga yang baik, sekali lagi yang kita lihat adalah perilaku dia terhadap tetangga. Termasuk mungkin terhadap kita sebagai tetangga atau tetangga yang lainnya. Tidak hanya sekedar melihat itu kebiasaan orang itu. Dia katakanlah suka memberikan bantuan ke sana kemari, ternyata dengan tetangga sebelahnya pas bermusuhan. Ya, bermusuhan. Maka ini adalah bukanlah sebagai ciri, yaitu tetangga yang baik. Itulah ya oleh wahazani wa azakullah. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dari Abu Shuraih radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Rasul bersumpah 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidaklah beriman. Maka karena sumpahnya 3 kali, ya, dan sumpahnya tidak main-main, ini tidak dianggap tidak beriman. Qil, maka para sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, siapa orang yang dimaksud tidak beriman ini? Qal, maka Rasul mengatakan, alladzi la ya'manu jaruh bawa'iqahu. Orang yang dimaksud tidak beriman di sini itu tidak sempurna keimanannya, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Akhirnya tetangganya ini khawatir terus, ya, takut terus karena diganggu olehnya. Maka dikatakan kalau orang semacam ini la yu'min, la yu'min, la yu'min. Ini bukanlah orang yang beriman. Meskipun di sini bukanlah kemudian artinya langsung kafir, tidak. Ya, tapi adalah kesempurnaan imannya. Imannya itu tidak sempurna atau rendah. Maka di sini oleh azani wa azakullah, ketika seseorang itu memiliki tetangga, kemudian tetangganya itu suka mengganggu, maka berarti ini adalah ciri atau tanda bahwasanya orang itu adalah orang yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW karena pekerjaannya mengganggu tetangga. Maka dari itu kita, kalaupun kita diganggu, tidak mengharuskan untuk membalas mengganggu. Maka ini yang harus kita perhatikan. Saking pentingnya bertetangga, dalam sebuah hadis sahihain juga dari Aisyah radhiyallahu anha, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, mazalal Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrithu. Senantiasa malaikat Jibril ketika menemui Rasulullah SAW itu berwasiat tentang tetangga. Jadi wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, hendaklah selalu menghormati tetangga. Hatta donantu, hingga saya mengira annahu sayuwarrithu, bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Karena seling diingatkan dan diingatkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita itu memuliakan atau menghormati tetangga kita. Bagaimanakah cara kita menghormati tetangga kita? Gambaran yang disebutkan dalam hadis ini adalah gambaran yang simpel, mudah. Kalau ini diremehkan, ya,
kemudian dia menganggap ada yang lebih besar, lebih baik, maka dia bisa melakukan, yang penting jangan meremehkan yang kecil ini. Karena apa? Kalau misalkan yang kecil itu diremehkan, tidak dianggap, terus dia merasa melakukan perbuatan yang besar, bisa jadi nanti salah tujuan, salah niat. Cara berbuat baik pada tetangga yang secara umum adalah tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu mereka. Maka dalam hadis disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku, idza tabahta marokon fa'akthir ma'ahu summandur ahla baitin min jironik fa'asibahum minha bima'ruf. Yang artinya, idza tabahta marokon, jika engkau memasak marok, makanan yang ada kuahnya. Kalau orang Arab mengatakan marak itu, tahu marak itu apa? Orang Arab itu kalau dia masak marak, itu kepala kambing. Kepala kambing dibuat apa? Pokoknya dibuat sop lah, semacam itu. Ya, jadi kepala kambing diolah, itu oleh orang Arab mengatakan marak. Ya, kalau dagingnya dibuat sate gulai, kemudian kalau jeroannya dibuat krengsengan, kepalanya dibuat marak ini. Ya, sudah sendiri-sendiri. Idza tabahta marokon, kalau engkau memasak marokon, yaitu marak atau makanan yang berkuah, meskipun tidak harus itu, tapi ini menunjukkan bahwasanya makanannya bukan makanan yang artinya makanan yang itu disukai oleh orang lain, ya, disukai oleh orang lain secara umum. Fa'aksir ma'ahu, maka banyakkanlah airnya, kuahnya. Dibanyakkan air dan kuahnya, tentunya ya jangan kemudian dibanyaki kemudian rasanya hilang, anyep misalkan, demikian ya tidak. Ya, diperbanyaknya bagaimana masakannya ini tetap rasanya sama, ya. Untuk supaya apa? Kemudian ketika memberikan summandur ahla bait, kemudian lihatlah, ya, keluarga tetanggamu. Min jironik, dari tetanggamu itu, fa'asibhum minha bima'ruf, maka sebagiannya berikanlah kepada mereka bima'rufin, berikanlah dengan cara yang baik, ya. Jadi satu disuruh memberi, satu caranya dengan baik. Apa ini terjadi ketika memberi kemudian tidak baik? Banyak, ya. Orang itu kadang-kadang memberi karena apa? Kepepet. Masak banyak, punya hajat, kemudian katakanlah selesai hajat, sudah nggak langsung dibagikan. Begitu kemudian tamunya yang katakanlah diundang sudah pulang dan yang lain sudah pada makan, kemudian akhirnya ada sisanya dia sudah tidak mau makan lagi, baru diberikan kepada tetangganya. Ya, bukan itu maksudnya. Maka ini ketika awal masak, namanya masak biasanya tercium di sebelah, maka hendaklah memberikan kepada mereka dengan cara yang baik. Artinya kalau kita makan yang fresh, ya berikanlah yang fresh. Jangan fresh kita makan, godan kita berikan, ya, tomorrow kita berikan, besok baru kita berikan. Tidak tahu lagi kalau orang sukanya yang jangan yesterday, jangan lodeh, memang lebih enak. Yaitu urusan lain. Intinya bahwasanya kalau kita makan sesuatu itu, maka kita berikan kepada yang lain yang sama. Ada yang lainnya yang mirip dengan ini disebutkan, ya Abu Dzar, beliau ditanya, Abu Dzar ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, idza tabahta marokotan, kalau engkau memasak marokoh, yaitu masakan yang berkuah, dan ini kuahnya bukan hanya kuah biasa, tapi bahasa kita ya, berkaldu. Kalau ada dagingnya itu namanya kaldu, ya. Fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jironak, dan kemudian berikan sebagian kepada tetanggamu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul
sabda, la yamna'u jarun jarahu ayyariza hasyabatan fi jidari. Ini dalam bentuk memuliakan tangga yang lainnya. Kalau tadi masalah makanan, maka sekarang ada sebuah hadis menyatakan la yamna'u jarun jarah. Janganlah salah seorang dari kalian melarang tetangganya. Jadi jangan melarang tangga kita ayyariza hasyabatan, untuk menancapkan hasyabah kayu fi jidari di temboknya. Di temboknya. Ini kalau mungkin sekarang sulit ya kita dapati mengenai hal ini biasanya kondisinya memang agak katakanlah di pedesaan yang ditancapkan kayu bisa jadi nanti tumbuh berkembang atau kayu untuk membatas dan yang lain. Intinya selama ini tidak mengganggu kita maka dipermudah. Kalau kita memudahkan orang lain, kita akan dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya tidak memudaratkan. Ini sebagai isyarat. Kalau misalkan kita punya wilayah, punya area tanah, kemudian tetangga kita itu membutuhkan area tersebut untuk keperluannya, dan itu tidak memberatkan kita dan tidak memudaratkan, maka mudahkanlah. Ya, maka mudahkanlah. Namun sekarang memang bukan satu yang mudah. Karena ketika kita memudahkan, kadang-kadang yang diberi kemudahan itu tidak amanah. Ini yang jadi masalah. Ya. Kalau kita tahu rumah dahulu itu bahasanya terasanya itu hampir tidak ada yang namanya tembok. Kanan kirinya ada, kanan kiri depan itu tidak ada. Ya sudah, rumah kemudian los gitu aja. Tangga sebelahnya juga itu los, juga tidak ada apa-apa. Jadi luas begitu, karena memang tanahnya luas. Karena kondisi sekarang ya tanah juga tidak luas dan yang lainnya, akhirnya semuanya sudah tanahnya tidak luas, ditembok lagi. Jadi kanan kiri tembok, depan pagar. Sudah, akhirnya dengan tetangga ketemunya lewat apa? WA-an atau teleponan. Dan itu terjadi, apalagi di perumahan. Anak pernah masuk atau bertamu ke salah seorang di perumahan begitu, ya. Setelah bertamu itu kemudian ingin tanya kepada tetangga sebelahnya, ditelepon tetangganya, ya. Artinya apa? Ini sudah menjadi kebiasaan akhirnya. Yang sebenarnya kalau misalkan butuh, itu dia hanya keluar sedikit, ngetok pintu bisa ketemu, ngomongnya bisa lebih enak. Ya karena mungkin alasannya menghemat waktu, alasannya ini, jadi akhirnya ke tetangganya jadi berkurang lewat seperti itu. Ya, bukan itu berarti tidak boleh, tidak. Tapi makna tetangga yang seharusnya itu bisa lebih baik menjadi berkurang karena memang kondisi yang semacam ini. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Nah, kemudian yang berikutnya, tetangga kita itu kriterianya ada 3. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya disebutkan yang ini Imam Ahmad bahwasanya kewajiban kita sebagai seorang muslim yang memiliki tetangga, maka hendaklah kita itu memberikan atau membantu tetangga kita dengan sesuatu yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, dan jangan kita mengganggunya. Dan jangan kita mengganggunya. Para ulama menjelaskan tetangga kita ini ada 3 kriteria. Yang pertama adalah bisa jadi tetangga kita adalah seorang muslim dan dia kerabat kita. Muslim dan kerabat. Maka ini memiliki 3 hak. Tetangga kita punya 3 hak. Maka itu disebutkan juga penjelasannya oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala yang terkait dengan masalah ini, bahwasanya ketika seorang itu memiliki tetangga yang dia itu muslim dan dia adalah kerabatnya, yang muslim dan dia adalah kerabatnya, maka haknya itu ada 3. Idza kana al-jar musliman qoriban falahu salah satu hukuk. Yang pertama adalah al-jiwar wal Islam wal qarabah. Pertama adalah al-jiwar, hak tetangga. Jadi karena dia itu tetangga kita, maka dia punya hak
sebagai tetangga. Artinya apa kalau dia punya hak? Kewajiban kita untuk memenuhi hak dia. Kemudian yang kedua wal Islam. Karena dia muslim, maka dia punya hak sesama kaum muslimin. Hakul muslim al muslim situn atau khamsun. Ya, hak muslim yang sebenarnya ada 5 atau 6. Itu harus kita tunaikan. Wal qarabah, dan juga yang ketiga adalah karena kerabat. Jadi kalau tetangga kita ini seorang muslim lagi kerabat, dia punya 3 hak. Hak Islam, hak kerabat, dan hak tetangga sebagai tetangga. Kemudian yang kedua, kalau tetangga kita itu adalah seorang muslim tapi bukan kerabat, maka dia punya 2 hak bertetangga. Wa idza kana musliman ghairu qaribin falau haqqan. Kalau dia orang Islam, tetangga kita orang Islam, maka dia punya 2 hak. Yaitu hak al-jiwar, yaitu hak bertetangga, hak tetangga, dan yang kedua adalah hakul Islam, hak sebagai seorang muslim. Adapun yang terakhir, fa idza kana kafiran ghairu qarib falau hakun wahid. Kalau dia tetangga kita itu dia orang kafir dan bukan kerabat, kafir bukan kerabat, maka bukan berarti tidak punya hak. Masih punya 1 hak, yaitu hak tetangga. Meskipun dia bukan muslim, bukan kerabat. Nah, artinya kalau misalkan tetangga kita orang kafir dan kerabat, ya berarti dia itu juga punya hak kerabat juga. Maka dari itu, ini menunjukkan bagaimanakah meskipun dengan orang kafir, ya, maka hak tetangga ini masih ada. Hak tetangga ini masih ada, tidak kemudian hilang begitu saja. Maka dari itu ya ikhwah azani wa azakullah, hendaklah kita itu selalu memperhatikan tentang yaitu tetangga kita, karena memang mereka lah orang-orang yang mengetahui kita secara duluan. Kejadian-kejadian yang mungkin teralami oleh kita atau mereka alami, itu yang kita tahu adalah yang dekat rumahnya atau yang mungkin berdempetan. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha untuk bisa menjadi tetangga yang baik, dan kita juga memberikan haknya tetangga. Maka di dalam pembahasan masalah ini, yang penting kita perhatikan tadi menurut hadis Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengatakan seorang mukmin itu jangan sampai dia itu menjadi orang yang ditakuti tetangganya. Artinya apa? Artinya tetangga takut dengan gangguan-gangguannya. Maka dengan demikian kita harus memperhatikan terlebih dahulu mengenai kewajiban kita terhadap tetangga, bukan kewajiban tetangga terhadap diri kita. Jadi bagaimanakah kita memahami kewajiban kita terhadap tetangga, bukan menuntut yaitu kewajiban tetangga terhadap kita. Apa bedanya? Ya. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita mengerti tentang masalah keilmuan yang demikian, maka 3 poin tadi itu kita akan tahu apakah dia muslim, tetangga kita, kerabat kita atau bukan, atau dia bahkan orang kafir, maka mereka semuanya masih punya hak. Artinya itu kewajiban kita, kewajiban yang harus kita tunaikan padanya. Jangan kemudian kita membalik, saya kan tetangganya dia harus memperlakukan saya seperti ini, seakan-akan kita menuntut hak karena kita punya hak terhadap dia. Nah, kalau seorang muslim memahami tentang mendahulukan kewajiban daripada hak, maka akan bisa tercipta suasana yang harmonis. Ya, ketika ada urusan begitu, siapa yang mau bantu? Bukannya malah si fulan. Semuanya akan dia itu saling mendahului untuk bisa membantunya. Kalau tidak bisa membantu dengan harta, mungkin dengan tenaga, dengan pikiran dan yang lainnya. Karena dia mengetahui bahwasanya kewajiban dia membantu tetangganya. Nah, inilah
kesimpulan dari ketika kita itu menghormati tetangga kita, hendaklah kita perhatikan kewajiban kita dulu kepada tetangga kita. Jangan menuntut hak kita terhadap tetangga kita. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, yang hadis adalah hasil derajatnya sahih li ghairi, bosnya dari Nafi' Ibnu Abdul Haris berkata, Rasulullah SAW bersabda, min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan seorang muslim. Apa yang menjadi ciri kebahagiaan seorang muslim? Yang pertama adalah al-maskanul wasi', yaitu tempat tinggal yang luas. Orang kalau rumahnya luas itu akan senang, ya, daripada rumahnya sempit. Ini sudah wajar, meskipun luas itu juga relatif. Kemudian yang kedua, wal jarus salih, dia akan senang ketika memiliki tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan juga kendaraan yang tenang, kendaraan yang tenang. Maka orang di antara ciri kesenangannya, kebahagiaannya, dia punya tempat tinggal yang tenang, luas, tetangganya itu soleh, ya dia tidak mengganggu dan juga dia tidak diganggu. Kemudian punya kendaraan yang tenang. Ya, kendaraan juga relatif, ya, sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, untuk bisa mendapatkan itu, hendaklah kita berdoa agar tidak mendapatkan tetangga yang buruk. Dalam salah satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salah satu doa Rasulullah SAW yang agar kita meneladaninya, hendaklah kita berdoa yang terkait dengan tetangga. Maka beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril maqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu, min jarisu, dari tetangga yang buruk. Jadi kita berlindung kepada Allah mendapatkan tetangga yang buruk. Fi daril maqam, yaitu di negeri akhirat, di kampung akhirat. Fa inna jarad dunya, karena kalau tetangga dunia tahawwal, itu bisa berubah-ubah. Artinya kalau kita sekarang bertentangan dengan si fulan, dengan berjalannya waktu mungkin kita bisa jadi pindah, atau tetangga kita yang pindah. Ya bukan tetangga lagi, ya. Maka kita minta di sini jangan sampai kita dimanapun berada, ya, tetangga kita siapa saja, kemudian kita mendapatkan tetangga yang buruk. Maka berlindunglah kepada Allah. Di sini membawa faidah para jamaah, bahwasanya ketika kita mau, apalagi mau membangun rumah atau membeli rumah, yang notabene kita punya niatan akan di situ. Akan di situ, ya, dalam pikiran kita adalah akan di situ sampai nanti, sampai akhir hayat. Maka jangan semata-mata kita memilih itu karena bukan karena akhirat, tapi hanya karena dunia saja, jangan. Tapi akhirat yang harus diperhatikan, terutama tetangganya ini. Apa yang terjadi? Kadang-kadang ketika katakanlah seorang ikhwan yang dia itu mungkin barusan menikah, kemudian dia pengen punya rumah, entah dia itu mau beli tanah atau bahkan di perumahan begitu. Yang dipilih adalah, bisa jadi adalah masalah harganya. Ya, masalah harganya, karena dia punya kemampuan sekian, ya cari yang murah di mana. Ya, cari yang murah di mana. Aksesnya mungkin sedikit sulit, tidak apa-apa, pokoknya bisa, pokoknya murah. Sementara dia tidak memperhatikan kondisi yang mau dia tempati. Misalkan dalam satu perumahan, apakah perumahan itu sudah terkondisi terkait dengan katakanlah amal ibadah masyarakatnya atau tidak. Yang sering kadang-kadang karena memang punya keterbatasan, tidak bisa mudah banyak milih di tempat yang dia inginkan, akhirnya ya sudah, yang dapatnya di sini ya di sini.
Seharusnya kalau kita berlindung kepada Allah Ta'ala dengan tetangga yang buruk, maka kita pun juga upayanya, usahanya itu mencari tempat yang lingkungannya tidak membuat kita nanti memiliki tetangga yang buruk. Contoh mudahnya tadi memilih perumahan misalkan, maka tidak hanya sekedar yaitu di sini enak ya, dia murah, di lain harganya sekian, di sini harganya sekian. Tapi lihat bagaimanakah lingkungan masyarakat di situ. Cari informasi terlebih dahulu. Ya. Kalau emang masyarakatnya kondisi kita dengan menjalankan syariat Allah ini dimudahkan, bahasanya masyarakatnya itu meskipun tidak mendukung kita tapi juga tidak mempermasalahkan, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kita mencari lingkungan yang bahasanya yang sudah ada yang ngerti seperti kita, yang ngerti tentang kajian misalnya demikian, itu yang kita harapkan nanti bisa ta'awun. Pertanyaannya, apakah ada jaminan ketika seorang itu misalkan sudah di dalam lingkup perumahan yang semuanya katakanlah terkondisi, sama-sama ikhwan, sama-sama akhwat, apakah tidak muncul kemudian permasalahan di situ? Maka jawabannya permasalahan akan muncul di mana-mana, baik yang homogen ya, ataupun yang heterogen. Kuncinya di sini. Kita hidup di masyarakat yang heterogen ataupun yang homogen, kalau hadis ini diterapkan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena yang kita pikirkan apa? Bagaimana kita itu menghormati tetangga kita. Bukan yang kita pikirkan adalah bagaimana orang lain menghormati kita. Itu yang penting, itu kuncinya itu di situ. Ya. Namun lebih baik atau yang tentunya lebih baik adalah komunitas yang homogen yang sama dan terjalin, kemudian bisa terrealisasi yang namanya hak bertetangga ini. Ya, karena secara fakta kita tidak tutup-tutupi ada seorang katakanlah ikhwan atau akhwat sebelumnya ada di satu perumahan yang itu sebenarnya sudah banyak teman-teman ikhwannya, tapi kemudian dia pindah. Pindahnya bukan karena yang lain, karena bermasalah dengan sama ikhwannya. Akhirnya pindah ke tempat yang umum, misalkan demikian. Nah, ini yang salah siapa ini? Ya, itu harus dicari demikian. Ayo ikhwah azani waskullah. Maka itulah yang terkait dengan yang namanya menghormati kepada tetangga. Baik, bagian yang kedua atau bagian yang terakhir, yang ketiga ya, yang pertama berkata yang baik atau diam, kemudian menghormati tetangga, sekarang kita menghormati tamu. Yang di dalam petikan hadis katakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Maka adalah dia menghormati tamunya atau memuliakan tamunya. Nah, ayo ikhwah azani waskullah. Bagaimanakah kita untuk bisa memuliakan tamu? Maka yang terpenting bagi kita sebagaimana kesimpulan tetangga tadi, kita kadang sebagai tuan rumah, tapi kita juga kadang sebagai tamu. Maka hadisnya tadi menyebutkan fal yukrim dhaifahu, maka hormatilah atau muliakanlah tamunya. Berarti kita sebagai siapa? Kita sebagai tuan rumah, karena kita memuliakan tamu. Tapi satu saat kita pun juga akan menjadi tamu juga. Harus punya adab juga. Maka adab kita menjadi tuan rumah dan juga adab kita menjadi tamu. Ya. Baik. Ini kita akan langsung buat semacam poin-poin supaya lebih jelas insyaallah ringkasannya. Yang pertama adalah bagaimanakah adab kita sebagai sahibul bait, ya, sebagai tuan rumah. Yang pertama, kalau misalkan kita mengundang tamu, hendaklah yang kita undang itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang muslim, ya.
Jangan sampai kita mengundang dengan sengaja mengundang orang-orang yang fajir, orang-orang yang suka berbuat dosa. Jadi kalau kita ada suatu acara misalkan, yang kita undang adalah orang-orang yang mukmin, yang muslim, bukan orang-orang yang fajir atau orang kafir. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan, janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin, orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amak illa taqi, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa. Jadi yang kita undang adalah orang yang bertakwa, orang yang mukmin, orang muslim. Ini adab kita yang pertama ketika kita ingin mengundang tamu. Mengundang tamu, misalkan ada acara akikoh misalkan, ya ada acara tasyakuran apa begitu, maka yang kita undang adalah orang-orang yang bertakwa. Maka di sini jelas Rasul mengatakan wala ya'kulu ta'amak illa taqi, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah ini maknanya, apakah kemudian kita tidak boleh memberikan orang yang dia itu tidak bertakwa? Maka namanya pemberian sedekah dipersilahkan, ya, boleh juga kita memberikan. Akan tetapi kita memberikannya tidak hanya sekedar memberikan, tentunya kita bisa mendakwainya, yang dengan harapan kalau kita memberikan makanan kepadanya itu ada dakwah kepada dia dan dia menjadi orang yang baik. Memang salah satu cara untuk melunakkan hati orang dengan memberikan hadiah. Yang artinya ketika kita bicara masalah makanan, karena hadisnya di sini makanan, maka ketika masalah makanan, maka adalah kita berikan, kita suguhkan, sajikan kepada orang yang bertakwa dan beriman. Adapun kalau mungkin hadiah yang lainnya boleh kita memberikan untuk melunakkan hati orang yang hatinya keras, hatinya yang mereka itu masih lemah, ya, atau orangnya itu suka berdosa biar dia taubat dan yang lainnya. Berikan yang lain boleh, ya, dengan tujuan hal itu. Kemudian yang kedua, para jamaah ya ikhwah azanillah, sebagai tuan rumah, orang mukmin dan orang takwa tadi yang kita undang, itu tidak boleh yang kita undang yang kaya saja, kaya maupun miskin, ya, yang mungkin kita undang. Bahkan justru sebenarnya yang lebih diutamakan adalah orang yang tidak punya. Karena acara yang insidental semacam itu, makan enak katakanlah demikian. Kalau orang kaya secara umum dia sudah biasa makan enak. Tapi kalau orang miskin, dia tidak biasa, ketika diundang dia akan senang, akan mendoakan. Maka jangan sampai kita itu ketika mengundang itu hanya orang-orang yang kaya saja. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan syarrut ta'am, ta'amul walimah yud'alahal aghniya wa yutsrakul fuqara. Syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Dikatakan seburuk-buruk makanan adalah ta'amul walimah, makanan walimah, makanan ketika ada acara pesta pernikahan misalkan, yud'alahal aghniya, yang diundang hanya orang-orang yang kaya saja. Orang yang kaya saja. Wa yutsrakul fuqara, dan dia meninggalkan orang miskin. Mungkin orang miskinnya diundang ketika setelah selesai. Selesai baru disuruh datang, disuruh menghabiskan, misalkan demikian. Ya ini bukan memuliakan ini, ya. Bukan memuliakan. Maka dari itu, maka ini dikatakan kalau kita mengundang orang, maka jangan dibeda-bedakan. Yang kita tahu kita undang, baik yang kaya maupun yang miskin. Apalagi misalkan orang yang miskin, katakanlah yang kita tahu, yang dia tidak biasa makan enak, kemudian sekarang waktu makan enak, itu yang kita utamakan. Nah kalau orang kaya ya meskipun tidak makan enak bisa beli sendiri dan makan sendiri. Nah, tapi kenyataan demikian para jamaah, kita tahu ya ini yang membuat menyedihkan ketika ada suatu katakanlah acara walimah dan yang lainnya, tabdzir, banyak yang mubadir, ya, makanannya itu sekian banyaknya, ngambil makanan itu kadang-kadang nggak ukuran, akhirnya kemudian tidak dihabiskan.
Padahal kalau orang miskin itu misalkan ada, ya itu bisa ikut serta di sini, bisa dihabiskan. Nah ini yang kedua, ketika mengundang jangan hanya orang yang kaya saja. Kemudian juga karena kita mengundang dibolehkan pula kita mengundang orang yang tidak bermasalah. Ya, artinya kita jangan mengundang orang yang akan mendatangkan masalah. Ketika kita mengundang misalkan ada si fulan, wah ini kalau anak undang nanti akan geger di sini karena dia sukanya begini dan begitu, undang tidak kita undang, itu boleh. Ya, kita khawatir apa? Madorot. Kita khawatir terjadi madorot kalau mengundang seseorang yang orang ini sudah dikenal dengan membuat masalah, maka tidak kita undang. Kalau dia tidak kita undang tetap buat masalah, ya caranya lain. Ya sebelum diundang maka diberi makanan terlebih dahulu. Ya nanti kemudian dia tidak kita undang. Yang keempat ya ikhwah azani wa azkullah, ketika kita kedatangan para tamu yang ke rumah kita misalkan dalam undangan misalkan, maka hendaklah kita sambut dengan gembira. Karena kita mengundang, maka kita senang dengan kedatangan mereka. Ada sebuah utusan Abu Qais datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, ketika ada utusan tamu yang datang, maka beliau menyambut dengan gembira. Marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghaira hazaya wala nadama. Beliau mengatakan bahasanya selamat datang kepada utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Ini sambutan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari yang menunjukkan kegembiraan ketika datangnya tamu. Ya walaupun ini belum berurusan dengan sajian makanannya, tapi awal ketemu dengan tamu maka adalah dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria karena kedatangan tamu ini. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Berikutnya, adab kita sebagai seorang tuan rumah, maka upayakan ketika tamu datang itu memberikan sajian yang terbaik. Sajian yang terbaik maknanya apa? Yang kita mampu. Sajian yang terbaik bukan mesti yang termahal, tidak. Kalau kita tidak mampu yang mahal-mahal, yang biasa, ya sudah tidak masalah, tapi yang terbaik menurut kita atau kemampuan kita. Tidak mengharuskan kita adalah sajian yang itu katakanlah berlebihan, tidak. Ini dikisahkan ketika Nabi Ibrahim kedatangan dua tamu. Kedatangan dua tamu dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau dua tamunya ini siapa? Malaikat. Ya, dalam ayat surat Az-Zariyat 26-27 disebutkan faragha ila ahli. Maka Nabi Ibrahim kemudian datang pada keluarganya, faja'a bi ijlin samin, dengan membawa daging anak sapi yang gemuk. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan tamu langsung kemudian berusaha menyiapkan sajian yang terbaik. Faqarrabahu ilaihim, kemudian sajian yang sudah siap saji itu kemudian didekatkan kepada tamu-tamunya. Ketika didekatkan kok tidak diambil sama sekali, kok tidak dinikmati, maka Nabi Ibrahim mengatakan qal ala ta'kulun, ya, tidakkah kalian makan? Maka kemudian malaikat mengatakan saya adalah utusan Allah yang diutus untuk menemui siapa? Nabi Lut yang akan mengadab kaumnya Nabi Lut. Maka ini menunjukkan bagaimanakah Nabi Ibrahim dengan tamu yang asing, maka kemudian yang diberikan juga yang terbaik. Dan beliau belum tahu kalau ini adalah malaikat. Maka dari itu ketika kita kedatangan tamu, apa yang kita miliki yang terbaik dari kita upayakan bisa disajikan. Ini dalam rangka untuk ikramun dhaif atau memuliakan tamu. Kemudian juga harus hati-hati yang berikutnya dalam penyajian atau dalam memuliakan tamu, jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Jadi satu meja itu full makanannya, tamunya satu orang. Tamunya satu orang tapi disediakan semuanya full, mulai dari katakanlah buahnya, makanannya, minumannya, jajannya, esnya. Wah, ini perutnya nggak cukup itu nanti.
Ya jangan berlebihan. Maka yang secukupnya saja. Kemudian adab yang berikutnya, kalau memang tamu itu ada beberapa orang sudah duduk begitu, ketika kita menawari maka disunahkan kita menawari yang tayamun mulai dari kanan, atau kita membagikan kue misalkan dari kanan kemudian kirinya ke kiri begitu. Ketika kita misalkan membagikan. Kemudian kalau ada di tamu itu mungkin golongan usia berbeda, ada yang tua, ada yang muda atau yang lebih muda, maka yang tua didahulukan. Itu diantara adab yang kita sebagai tuan rumah. Juga ketika setelah selesai tamu datang, kemudian sudah selesai menyantap makanan, ini supaya tamunya tidak bingung, ya, tamunya ini tidak bingung, jangan mengangkat sajian makanan sebelum selesai atau sebelum tamunya pulang. Kadang-kadang tamu masih di situ, karena sudah selesai makan diangkati, ya diangkati semuanya. Padahal tamunya masih mikir, itu belum tak makan. Jadi saya belum makan ini, nanti tak makan setelahnya. Ternyata sudah diangkat. Akhirnya apa? Ya kecewa. Ini jangan sampai. Ya kecuali kalau memang kondisinya hanya dipindahkan di tempat lain supaya nanti ngobrolnya enak, tapi masih bisa disajikan lagi, tidak masalah. Tapi ketika diangkat seakan-akan sudah tidak boleh makan lagi. Padahal keinginan tamu kita tidak tahu, bisa jadi tadi makannya sedikit, yang ini mungkin karena mau makan ini, pengen dinikmati semua. Tapi ketika belum nikmati semua, satu makan selesai misalkan, yang buahnya belum misalkan, kemudian diangkat semuanya, akhirnya dia kecewa. Maka ini dihindari. Di antara adab yang lainnya kita sebagai tuan rumah, ketika kita menjamu seorang tamu, maka dibolehkan bagi kita itu untuk mengajak bicara, bahkan disunahkan. Ya, bukan kemudian diem-dieman. Karena makan diem-dieman, menikmati makanannya. Nah, diajak bicara tapi juga jangan berlebihan dalam bicara. Tamunya mau makan ditanya, enggak jadi. Mau makan ditanya, enggak jadi, ya enggak seperti itu. Ya, maka dari itu ya diselingi dengan pembicaraan yang menyenangkan. Maka ini adalah di antara adab sebagai tuan rumah, supaya tamunya itu bahasa kita apa? Nyaman, enjoy. Datang enak, disambut dengan wajah ceria, kemudian ditanyai, ya sambil makan mungkin sedikit bercerita sesuatu, ya tidak cerita yang panjang tentunya. Makan baru satu sendok diajak cerita, ditanya-tanya, akhirnya nggak makan-makan malahan, tidak seperti itu. Ayo lehwah azani wa azakullah. Nah, kemudian waktunya kita itu menjamu makan itu berapa? Maka di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dari Abu Shuraih radhiyallahu an, ia berkata, kedua mataku melihat Rasulullah SAW dan kedua telingaku mendengar Rasulullah SAW berbicara. Artinya hadis Rasulullah SAW. Apa sabda Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu memuliakan tamunya jaizatahu dengan memberikan hadiah. Dengan memberikan hadiah. Qal, sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu? Apa hadiahnya Rasulullah SAW? Apakah setiap tamu ketika hadir berarti harus disiapkan hadiah diberikan? Ya kalau punya, kalau tidak punya gimana kan begitu. Nanti kalau ini harus malah jadi dosa kalau tidak berikan. Yang dimaksud dengan hadiah di sini beliau mengatakan qal yaumun walailah, sehari semalam. Wadiyafatu salah satu ayam, dan jamuannya itu 3 hari. Wa makana wara'a dzalik fa wasadaqatun alaih, dan kalau lebih dari hal itu, lebih 3 hari, itu adalah sedekah bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud Rasulullah dengan jaizah hadiah itu adalah jamuan makanan sehari semalam. Ya, jamuan yaitu sehari semalam. Adapun hari kedua, ketiga, maka itu bahasanya itu jamuan yang
lebih biasa daripada yang pertama. Yang hari pertama inilah yang katakanlah bahasanya istimewa. Adapun yang kedua ketiga maka itu jamuan yang seperti biasa. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dikatakan ad-diyafah salah satu ayam, bahwasanya bertamu itu 3 hari. Ya, 3 hari. Jamuan untuk tamu adalah 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Adapun hadiahnya ini adalah 1 hari 1 malam. Ya, ada yang mengatakan ini adalah untuk bekal perjalanan. Jadi ketika dia misalkan hanya sehari dan mau pergi lagi, maka dijamu dan diberi bekal untuk di perjalanan. Tapi kalau dia singgah di situ selama 3 hari, maka dijamu selama 3 hari. Wala yahilu rajulin muslimin ayyuqima inda akhihi hatta yu'thimah. Ini bagi tamu ini, ya. Tidak halal seorang muslim menetap di rumah saudaranya kemudian membuatnya berdosa. Jadi tamu bertamu, kemudian dia di situ lebih dari 3 hari. Qala ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, kaifa yu'thimuh, bagaimana kok tamu berbuat dosa? Qal, beliau mengatakan yuqimu indahu wala syai'a lahu yaqrihi bih. Maka Rasul mengatakan, kenapa kok dia berdosa? Maka beliau menjawab, karena ia menginap di rumah saudaranya itu, namun tuan rumah sudah tidak memiliki sesuatu untuk dihidangkan, untuk dibuat jamuan. Maka ini jadi berdosa. Maka harus tadi itu tanggap ing sasmito, ya, mengetahui kondisi. Kalau tuan rumah ini seakan-akan memang sudah kesulitan, atau katakanlah bahasa kita nyari-nyari, yang ngenek-ngenek nih bahasa Jawanya demikian, ya sudah, kita harus paham dan kita pamit undur diri dari rumah tersebut. Tapi kalau kita mau pamit kemudian malah dihalang-halangi oleh tuan rumahnya, jangan di sini aja, tidak masalah gini-gini, dan itu terbukti bukan hanya lisan saja, tapi memang dia membuktikannya, dia punya kemampuan, yaitu adalah sedekah bagi dia. Tapi kalau itu hanya sekedar ya basa-basi, ya maka kita harus paham itu karena dia tidak ingin ketika sudah 3 hari kemudian mengusir, itu tidak ingin. Meskipun ada hak untuk mengusir, itu ada hak. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, yaitu disebutkan di dalam hadis sahih, idza nazaltum biqaumin, jika kalian singgah di satu kaum, kita berarti sebagai tamu, fa amaru lakum bima yambaghi lidhaif, maka fa amaru lakum, maka mereka memberikan kepada kalian bima yambaghi lidhaif, yang selayaknya untuk tamu, fa aqbalu, maka terimalah. Fa'ilam yaf'alu, maka kalau dia tidak melakukannya itu, fakhudu minhum haqqad dhaif, maka ambillah darinya, yaitu haknya tamu, alladzi yambaghi lahum, yang itu layak untuk mereka. Jadi ini kalau kita sebagai tamu kemudian kita bertamu, maka kita punya hak untuk dijamu oleh tuan rumah, meskipun itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia punya kemampuan kemudian kita tidak dijamu, kita ada hak untuk meminta. Aku bertamu di sini, kamu punya ini kok nggak diberi, ya seharusnya ini diberikan, misalnya demikian. Nah ini bagi tamu demikian. Tapi bagi tuan rumah ketika sudah dijamu selama 3 hari misalkan, kemudian meskipun dia sudah masih punya, kita tidak boleh minta, ini kan saya masih jadi tamu hari ke-4 misalkan. Maka yang punya tamu ini atau tuan rumahnya ini, maka dia punya hak untuk mengusirnya, bahasa kasarnya. Ya, maksudnya itu untuk memberitahukan dia batas waktunya sudah habis. Ya, boleh untuk memberitahukan hal itu sehingga nanti dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tamunya juga mengetahui tentang hal itu. Maka itu beberapa adab dari tamu dari hadis. Tambahannya, bagi seorang tamu, kalau kita sekarang sebagai seorang tamu, kalau diundang maka adalah didatangi. Ya.
Itu diantara hakul muslim al muslim, ya. Ketika kita diundang maka kita datangi. Dalam hadis dikatakan man du'iya fal yujib, siapa yang diundang maka adalah dia mendatangi. Kemudian dalam hadis lain wa man taraka da'wah, siapa yang dia itu meninggalkan undangan faqad asallahu wa rasulah, dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Namun yang jadi catatan, apakah setiap undangan itu wajib dihadiri? Maka jawabannya dilihat undangannya apa dan bagaimana. Ya, maka ini yang harus diperhatikan adalah kriteria undangan yang wajib dihadiri. Kalau ternyata kriterianya ini tidak memenuhi, ya berarti kembali ke asalnya, tidak wajib. Artinya apa? Karena tidak sesuai dengan kriteria. Kriterianya apa? Di antara yang pertama, orang yang mengundang itu bukan orang yang harus dijauhi. Misalkan ada orang di suatu kampung, dia itu terkenal dengan orang yang katakanlah suka mengambil harta orang lain, ngadakan perayaan, ngadakan pesta misalkan. Kita diundang, kita tahu orang itu adalah orang yang membuat resah masyarakat, maka kita diundang, kita tidak wajib untuk datang karena dia orangnya bermasalah. Kemudian yang kedua, kita jadi boleh tidak datang atau tidak wajib ketika kapan? Ketika ada kemungkaran di tempat undangan tersebut. Ya, ketika ada kemungkaran, maka kita boleh untuk tidak mendatanginya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengundang ini, kalau kita tahu persis ya ini, kalau kita tahu persis bahwasanya acara yang digunakan itu didanai oleh dana yang haram, maka boleh kita untuk tidak mendatanginya, Meskipun ada para ulama mengatakan ya tidak apa-apa datang, urusan dosa-dosanya dia begitu, ya. Tapi kalau kita bisa memberikan tahdir, peringatan, kalau kita tidak datang dia kemudian bertanya-tanya kenapa kok tidak datang, maka kemudian kita menyampaikan karena dana yang digunakan dana yang haram, akhirnya dia nanti berhati-hati, maka itu lebih baik. Adapun orang yang tidak tahu, ya, maka dia tidak ada masalah baginya, makanannya halal, ya, karena barang yang dibeli oleh orang yang dia itu memiliki penghasilan yang haram itu haram bagi dirinya. Bagi orang lain itu sudah tidak lagi. Kemudian yang berikutnya, boleh tidak dihadiri kalau tidak meninggalkan kewajiban yang lain. Jadi undangannya misalkan barengan, ada kewajiban kita ini dan itu, maka kita bisa menyampaikan udzur kita, ya mohon maaf tidak bisa hadir karena ini ada kewajiban saya ini yang harus saya lakukan, sehingga tidak menghadirinya. Nah, itulah beberapa persyaratan yang kalau kita diundang kemudian kita tidak menghadiri karena ada hal tersebut. Nah, ada bagi tamu juga, maka kita jangan membeda-bedakan orang yang mengundang. Baik yang undang itu adalah orang terpandang, orang biasa, orang kaya, orang miskin. Kalau kita diundang dan undangannya adalah sesuai dengan syariat, maka kita upayakan untuk bisa mendatanginya. Tidak pilih-pilih, ya, tidak pilih-pilih. Misalkan yang undang hanya orang yang biasa, nanti kemudian kita kepikiran paling nanti makanannya hanya makanan nasi, lauknya paling telur, misalkan demikian, kita tidak datang aja, ya, jangan. Ya, kita diundang adalah satu kehormatan, maka kita menghormati undangan tersebut, maka kita mendatangi tersebut. Nah, ketika kita sudah menjadi tamu dan berada di rumah tuan rumahnya, maka jangan sampai kita itu ketika datang itu nyelonong. Apa nyelonong? Ya, bludas-bludus. Jadi kalau sudah datang di rumahnya, maka adabnya dilakukan, yaitu mengetuk pintu kalau memang sedang tertutup. Ya bisa jadi mungkin kita datang duluan, orangnya belum siap misalkan, atau kita datangnya terlambat sudah ditutup misalkan, ya kita ketuk pintu,
supaya nanti tahu kalau kita itu mendatangi undangannya dan minta izin. Ya, minta izin kalau misalkan sudah mengetuk pintu dan sudah dibukakan, sebelum tuan rumah mengizinkan kita itu untuk masuk, ya jangan masuk duluan. Ya, kadang-kadang begitu pintu dibuka, tuan rumahnya belum mengizinkan masuk atau belum mempersilahkan, kita langsung masuk saja. Ini bukan adab seorang tamu. Ibaratnya karena saking gembiranya kadang tuan rumah ini lupa. Ya sudah ditunggu-tunggu, kemudian nggak datang, tuan rumahnya mungkin masih ke belakang, pintunya ditutup, kemudian dari belakang ternyata tamunya sudah di depan. Saking gembiranya, kemudian saking senang langsung cerita di depan rumah. Di depan rumah cerita gimana kabarnya gini, ya panjang gitu. Tuan rumahnya lupa kalau memasukkan ke rumahnya. Nah kalau seperti itu ya sudah, kita jangan maksa untuk masuk rumah dulu. Ya, rumahnya karena lupa. Artinya kita harus minta izin. Kalau memang kita sudah mengetahui kondisinya, misalkan gimana kalau kita bicara di dalam, oh ya maaf, ayo kita masuk. Nah biasanya seperti itu. Nah ini kita intinya jangan masuk rumah sebelum ada izin dari tuan rumah. Bagaimana kalau kita dalam kondisi puasa? Kondisi puasa. Selama itu adalah puasanya puasa sunnah, itu ada pilihan. Ya puasanya puasa ada pilihan. Maka sebenarnya dalam hadis Muslim, idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyut'im. Jika salah satu antara kalian itu diundang, ada undangan, maka datangilah, hadirilah selama memenuhi kriteria tadi itu. Dan jika in kana shaiman, jika tamu atau kita dalam kondisi berpuasa, falyusalli, ya maka doakanlah, datang. Kita mendoakan artinya apa? Kita meneruskan puasa kita dan kita mendoakan orang yang memberikan makanan kepada kita itu. Wa in kana muftiran, tapi kalau dia mau membatalkan puasa, falyutim, maka makanlah, tidak ada masalah. Ya, jadi ini ada pilihan. Maka yang tahu kondisinya adalah mungkin kita. Tuan rumah ini ketika mengundang kita dan kita dalam kondisi puasa, kalau kita katakanlah tetap puasa, dia itu bermasalah apa tidak? Mungkin ada orang yang dia itu memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hanya untuk kita, misalkan demikian, yang diharapkan mencicipi makanannya. Kalau dia kemudian kita meneruskan puasa, kemudian dia merasa gelo, kecewa dan yang lainnya, ya kita menghormati dia dengan membatalkannya. Tapi kalau mereka sudah biasa dengan semacam itu karena memang pas hari Kamis misalkan atau hari Senin, kemudian kita sampaikan sedang puasa, oh ya tidak apa-apa, mohon maaf, ayo masuk aja. Nanti dibungkuskan misalkan dibawa pulang, ya maka ini juga boleh, ya. Jadi kalau dalam puasa ada pilihan. Yang terakhir aja ikhwah azani wa asqullah, ini masih banyak sebenarnya bagi orang yang dia itu bertamu, maka ketika dia bertamu itu jangan mengajak orang lain kecuali atas seizin tuan rumahnya. Ya, jadi di dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah SAW pernah diundang, ada seorang laki-laki Ansor yang dia itu dipanggil biasanya Abu Syuaib, yaitu mengundang Rasulullah SAW untuk datang ke rumahnya dan membawa 5 orang. Jadi Rasul diundang bersama 5 orang sahabat. Ketika pas waktunya, kemudian Rasulullah SAW datang dengan 5 orang itu, ternyata di tengah jalan sebelum sampai situ ada sahabat lain yang ikut. Ya, jadi 6 orang atau lebih. Maka kita sampai di depan rumah itu, Rasul mengatakan kepada tuan rumahnya, ya, ini saya tadi dengan bahasa bebasnya ketika di jalan ini ikut saya, dan dia tidak masuk di dalam undangan. Maka kemudian tanya kepada tuan rumahnya, apakah engkau ridho? Apakah engkau ridho untuk dia tetap di sini, maksudnya ikut juga bergabung sebagai tamu atau tidak? Ya, maka dikatakan bahwasanya yang tuan rumahnya kebetulan tidak keberatan, pada akhirnya dia dibolehkan. Maka kalimatnya adalah fa in syi'ta adin lahu wa in syi'ta taraktuhu. Kalau kamu mau, kamu ridho, maka izinkan dia untuk ikut bergabung dengan kita.
Tapi kalau dia tidak kamu izinkan, aku tinggalkan. Maka oleh Rasul disuruh pulang lagi, bahasa kasarnya demikian. Karena dia tidak ada undangan, begitu. Ya, maka kita sebagai seorang tamu jangan manfaatkan. Kita diundang katakanlah oleh orang yang dia itu makanannya banyak. Kita diundang itu hanya kita, mungkin kita tanya siapa nanti yang boleh ikut? Ya sudahlah, mungkin 1 atau 2 orang. Ya, karena kita tahu bahwasanya makanannya itu enak, kita sedang di jalan. Kemudian ada orang mau kemana? Mau ke si fulan. Ngapain? Undangan makan-makan. Anak ikut ya. Ayo wis gak apa-apa. Banyak paling persediaan di sana. Nah kemudian sampai 10 orang misalkan demikian. Sampai di sana nggak minta izin lagi. Ya agak maksa. Ini tadi di jalan ketemu teman-teman ya sekalian ya boleh ikut makan ya. Nah, mau nolak nggak enak jadinya tuan rumahnya. Ya maka ini jangan seperti itu. Maka kita harus sesuai dengan undangan yang diberikan. Itulah ya ikhwah azani wa azkumullah beberapa poin yang terkait hal ini. Semoga nanti kekurangannya atau adab-adab yang lain itu bisa dipelajari, bisa dibaca. Semoga bermanfaat. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan di sini, marilah kita selalu menetapi 2 poin hadis ini. Kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berusaha untuk bisa menghormati tetangga kita dan juga memuliakan tamu kita. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.